Bayangkan ini, di tengah tekanan global terhadap sawit mulai dari isu deforestasi, kampanye negatif di Eropa, sampai tuntutan standar karbon yang makin ketat justru muncul manuver besar dari timur. Indonesia dan China resmi memperkuat komitmen kerjasama di sektor pengolahan minyak sawit. Salah satu langkah konkretnya, penambahan kuota ekspor CPO Indonesia ke China sebesar 500.000 ton. Tapi ini bukan sekadar soal jual beli komoditas. Ini tentang arah baru industri sawit dunia. Dari ekspor biasa ke transformasi industri, dalam 2 tahun terakhir, komunikasi Indonesia-China berjalan intens. Bahkan delegasi Indonesia baru saja kembali dari kunjungan strategis ke China untuk membahas kerjasama jangka panjang. Yang dibicarakan bukan lagi sekadar ekspor-impor. Fokusnya adalah transformasi industri sawit menjadi komoditas hijau yang mampu menjawab tantangan global terkait emisi karbon. Dan disinilah ceritanya jadi menarik. Kenapa China tiba-tiba serius? Sebagai salah satu negara dengan emisi karbon terbesar di dunia, China menghadapi tekanan global yang luar biasa untuk menurunkan jejak karbonnya. Target net zero mereka bukan sekadar slogan, mereka butuh proyek konkret, skala besar, dan berdampak cepat. Industri sawit Indonesia menawarkan itu, bukan cuma karena produksinya masif, tapi karena potensi transformasi teknologinya bisa menghasilkan penurunan emisi karbon hingga 50 juta ton koekuivalen per tahun jika berjalan sesuai rencana. Untuk perspektif, angka ini signifikan bukan hanya secara nasional, tapi juga dalam konteks komitmen iklim global. Target waktunya 6-7 tahun ke depan, sekitar ke 2032. Artinya ini proyek jangka menengah dengan dampak jangka panjang. Fokusnya bukan korporasi raksasa tapi petani. Ini bagian yang jarang dibahas. Kerjasama ini tidak difokuskan pada perusahaan sawit raksasa. Justru titik beratnya ada pada perkebunan rakyat. Saat ini, dari sekitar 6,88 juta hektar kebun rakyat, sepertiganya butuh peremajaan total. Produktivitas rata-rata masih sekitar 9 ton TBS per hektar per tahun. Target setelah rehabilitasi, loncat ke 26 ton per hektar. Game changer. Dengan teknologi, bibit unggul, manajemen kebun modern, dan sistem pendanaan yang kuat, peningkatan ini bukan cuma soal produksi tapi juga soal kesejahteraan. Jika pendapatan petani naik drastis, efek berantainya bisa menyentuh ekonomi daerah, pengentasan kemiskinan, hingga stabilitas sosial di sentra sawit. Investasi ratusan triliun rupiah. Transformasi sebesar ini tentu tidak murah. Estimasi kebutuhan dana untuk tahap rehabilitasi saja berada di kisaran Rp171 Rp18,0 triliun. Ini bukan sekadar biaya tanam ulang, ini investasi untuk modernisasi teknologi penurunan emisi, digitalisasi manajemen kebun, integrasi rantai pasok, dan peningkatan kualitas produk. Jika berhasil, Indonesia tidak lagi hanya dikenal sebagai produsen terbesar dunia. Kita naik kelas. Dari eksportir bahan mentah menjadi pemain industri minyak nabati berteknologi tinggi. Rebranding besar, dari CPO ke DPMO. Ada satu isu menarik yang jadi perhatian serius, persepsi global terhadap sawit. Selama ini istilah CPO crude palm oil membawa konotasi mentah atau kasar. Kata crude secara psikologis menurunkan citra produk. Bandingkan dengan minyak lain, tidak ada istilah populer seperti crude olive oil atau crude soybean oil. Karena itu muncul konsep baru, DPMO digamit palm mesochar oil. Nama ini terdengar lebih ilmiah, modern, dan mencerminkan kualitas proses. DPMO diklaim punya 3 keunggulan utama. Pertama, kandungan nutrisi tinggi. Kedua, jejak karbon lebih rendah. Ketiga, stabilitas oksidasi lebih baik, lebih tahan lama. Jika positioning ini berhasil, sawit bisa naik kelas dari minyak massal menjadi produk premium global. Analisis mendalam, ini lebih dari sekadar sawit. Kalau kita lihat lebih dalam, ada 3 dimensi besar dalam proyek ini. 1. Dimensi geopolitik. China sedang mencari jalur aman untuk menurunkan emisi karbon, mengamankan pasokan pangan, mengurangi ketergantungan pada pasar barat. Sementara Indonesia butuh diversifikasi pasar ekspor, transfer teknologi, investasi besar untuk transformasi hijau. Ini adalah simbiosis strategis. Jika berhasil, poros industri minyak nabati global bisa bergeser dari dominasi narasi barat menuju Asia. 2. Dimensi ekonomi hijau. Jika penurunan 50 juta ton tercapai, Indonesia bisa memperkuat posisi dalam perdagangan karbon global, mendapatkan akses pembiayaan hijau internasional, meningkatkan daya tawar dalam negosiasi iklim. Ini membuka potensi ekonomi karbon yang nilainya bisa triliunan rupiah per tahun. 3. Dimensi sosial. Transformasi ini menyentuh jutaan petani. Jika produktivitas naik hampir 3 kali lipat, pendapatan meningkat, daya beli naik, ekonomi daerah hidup, ketimpangan berkurang. Artinya proyek ini bukan hanya soal industri,
tapi tentang masa depan masyarakat desa. Tantangannya tidak kecil, namun ini bukan proyek tanpa risiko. Beberapa tantangan nyata, konsistensi kebijakan lintas pemerintahan, transparansi pendanaan, risiko ketergantungan teknologi, standar keberlanjutan yang harus benar-benar dijalankan, bukan sekadar branding. Jika transformasi ini hanya berhenti pada rebranding tanpa perubahan praktik lapangan, pasar global tidak akan mudah percaya. Kepercayaan dibangun dari data, transparansi, dan hasil nyata. Siapa yang paling diuntungkan? Bagi Indonesia, lonjakan nilai tambah industri, reputasi sebagai pionir sawit hijau, kekuatan baru dalam ekonomi karbon. Bagi China, penurunan emisi skala besar, akses pangan stabil, investasi jangka panjang di sektor strategis. Jika proyek ini berjalan mulus, industri sawit global bisa memasuki era baru, dari komoditas kontroversial menjadi solusi energi dan pangan hijau. Pada akhirnya, ini bukan sekadar cerita tentang ekspor 500.000 ton. Ini tentang pertarungan narasi, transformasi teknologi, dan masa depan ekonomi hijau Asia. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia siap benar-benar menjalankan transformasi ini secara konsisten? Karena jika iya, sejarah bisa saja mencatat bahwa lompatan besar ekonomi hijau global dimulai dari kebun-kebun sawit Indonesia. Dan dunia akan melihat sawit bukan sebagai masalah tapi sebagai solusi.